Yo, minasan. Sekedar ngasih tahu ini adalah chapter terbaru. Dengan kata lain, untuk menunggu chapter selanjutnya kita membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Ya, memang ada lanjutannya, tapi dari light novel. Tapi jika kalian mau, saya bisa membuatkan kok yang versi manganya. Cuma ya hasilnya tidak sebagus manga yang asli ya. Jika kalian setuju, like video ini. Jika sampai 200 like, akan saya buatkan sesegera mungkin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini melalui Sociabas. Semoga Tuhan membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Sekali lagi, watashi ucapkan arigato. Kami kembali. Yari. Suasana ruang sidang Dewan Barat Ingrasia mendadak lumpuh seketika setelah kepergian Misari yang begitu tiba-tiba. Keheningan yang janggal merayap, hanya menyisakan kepulan tipis bekas sihir teleportasi di tengah ruangan. Ya, kebingungan memenuhi tempat itu. Hanya gumaman linglung itu yang mampu lolos dari mulut para anggota dewan yang menyaksikan kejadian tersebut dari kursi penonton. Mereka menatap kosong ke arah Ayin yang masih terkapar tak berdaya di lantai. Sementara itu Testarossa tetap berdiri dengan anggun, mengawasi kekacauan psikologis yang berhasil ia ciptakan tanpa perlu berkeringat. Sedangkan Johan menoleh ke arah Kirat. "Hei Kiratuno, apa maksudnya ini?" serunya menuntut jawaban yang tak mungkin bisa diberikan oleh pria yang sedang syok itu. Di sisi yang lain, mata Kirat beralih liar ke titik di mana Misari tadi menghilang. Kemana perginya Ford? Pertanyaan itu menggantung di udara. Bagi mereka, sosok pelayan berambut hijau itu bukan sekedar sekutu biasa, melainkan entitas absolut yang mereka agungkan. Kenapa Ford yang dipanggil oleh Ayin dengan nyawanya sebagai taruhan? Ford yang selama ini kami dambakan. Batin Kirat menjerit frustasi. Pupil matanya bergetar hebat saat menatap tubuh rekannya yang pingsan di lantai. Realitas yang menghantam mereka terlampau kejam untuk diterima, mengingat apa yang telah mereka lakukan demi mendatangkan kekuatan dewa tersebut ke dunia ini. Namun, sosok yang mereka dambakan dan agungkan seperti dewa pelindung itu justru memilih untuk mundur dan pergi begitu saja setelah bertukar sepatah dua patah kata dengan Testarossa. Kenyataan bahwa dewa mereka ternyata mengenal perwakilan dari Tempest dan bahkan memilih untuk tidak melanjutkan pertarungan, meninggalkan lubang keputusasaan yang menganga di hati para konspirator yang tersisa di ruangan ini. Beliau malah pulang setelah bicara sebentar dengan perwakilan Tempest. Jeritan batin Kirat itu terus bergema, meremukkan sisa-sisa harapan yang mereka miliki. Di seberang ruangan, Testarossa berdiri dengan sangat tenang. Ia perlahan memainkan jemarinya ke rambut peraknya yang indah, seolah-olah kepanikan manusia di hadapannya tak lebih dari sekedar angin lalu. Dan hal itu justru semakin membakar emosi yang tersisa dari lawannya. "Tidak mungkin, sial, gara-gara kau, dewa kami pulang," teriak Kirat histeris. Kemarahan Kirat akhirnya pecah, berubah menjadi tindakan nekat yang didorong oleh rasa putus asa. Dengan gerakan cepat, ia menarik pedang dari balik jubahnya. Seluruh akal sehatnya telah lenyap, digantikan oleh amarah buta yang mengarah tepat kepada satu-satunya target di depannya. Ia mencoba melampiaskan seluruh kegagalan rencana mereka pada wanita berambut perak tersebut tanpa menyadari bahwa mengarahkan bilah senjata ke arah seorang primordial adalah tiket satu arah menuju kehancuran total. Tebasan pedang yang dilancarkan dengan penuh amarah oleh sang pengawal bertopeng melesat cepat membelah udara menuju Testarossa. Pria itu mengira serangannya akan berhasil melampiaskan seluruh rasa frustasinya. Namun, realitas kembali menamparnya dengan keras karena sebelum bilah besi itu sempat mendekati helai rambut perak Testarossa, sesosok anak laki-laki berambut perak pendek melangkah maju dengan sangat cepat. Dia adalah Moss.
Mos mendadak sudah berdiri kokoh di depan Testarossa, menjadi perisai hidup yang tak terlewati. Klang, 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 klang. Suara tentingan logam yang nyaring bergema di seluruh penjuru ruang rapat. Tanpa perlu bersusah payah, Mos berhasil mematahkan serangan nekat tersebut. Bila pedang yang tadinya berkilat tajam kini patah menjadi 2 bagian dan terlempar ke lantai. Jeritan rasa sakit yang luar biasa menggema di seluruh sudut ruang rapat. Hanya dalam hitungan detik setelah senjatanya dihancurkan, Kirat kini telah tersungkur di lantai tak berdaya di bawah dominasi mutlak Mos. Anak laki-laki berambut pendek itu berdiri di atas tubuh Kirat dan menekan ke lantai tanpa menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Melihat eksekusi cepat di depannya, Johan hanya bisa terbelalak syok dan membeku di tempatnya, menyaksikan betapa mudahnya tentara bayaran itu ditumbangkan seperti serangga. Namun, sebelum Mos melangkah lebih jauh untuk menghabisi mangsanya, suara lembut yang tenang menginterupsi dari belakang. "Jangan dihabisi lo ya, termasuk Johan Dono juga," ucap Testarossa sambil memejamkan matanya dengan senyuman tipis yang elegan. Mendengar perintah tersebut, Mos menjawab, "Tapi mereka sudah menghina Testarossa sama." Sebelum ucapan Mos selesai, ada sebuah serangan yang menghantam salah satu kupingnya. Plek. Sebuah benda kecil mendarat dengan suara lirih di atas bangku salah satu dewan, di mana di hadapan 2 orang anggota dewan yang sedang menyaksikan kekacauan di bawah, mereka berdua otomatis tertegun menatap kosong objek asing yang tiba-tiba mendarat di dekat mereka. "Ada yang terbang ke sini," tanya salah satu dari mereka dengan wajah kebingungan. Geratak. Salah satu dewan mendadak gemetar hebat saat menyadari wujud asli benda tersebut dari dekat. Itu adalah potongan telinga Mos yang masih basah oleh saus merah. Maaf ya, saya sensor biar yang nonton video ini sambil makan tidak terganggu oleh fenomena kuping saus merah. Telinga. Teriakan ketakutan langsung pecah dari bayangan para anggota dewan yang panik melihat kekejaman yang terjadi dalam sekejap mata. Seolah tak peduli dengan keributan itu, Testarossa tersenyum tipis sambil mengangkat sebelah tangannya, memberikan peringatan dingin kepada bawahnya. "Mos, apa aku harus mengatakannya 2 kali?" tanya Testarossa, nadanya lembut, namun membawa tekanan yang tidak bisa dibantah. Mendengar teguran langsung dari sang majikan, seluruh keangkuhan Mos runtuh seketika. Sambil menahan napas, ia langsung membalikkan badan dan membungkuk dalam-dalam di hadapan Testarossa sebagai bentuk kepatuhan mutlak. "Mohon maaf atas kelancangan saya karena telah mengatakan hal yang tidak perlu," seru Mos dengan tegas. Tubuhnya gemetar karena penyesalan. Anak laki-laki berambut pendek itu menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyadari bahwa ia telah melewati batas yang ditentukan oleh Testarossa, sang pemilik kuasa absolut di ruangan ini. Melihat Mos yang menunduk pasrah dengan penyesalan mendalam, ekspresi dingin Testarossa mencair. "Kalau kau sudah mengerti, maka kumaafkan," ucap Testarossa lembut. Nadanya terdengar bagai malaikat yang penuh pengampunan. Sambil sedikit memiringkan kepalanya, beliau memuji dirinya sendiri dalam hati dengan penuh kebanggaan. "Ara-ara, betapa murah hatinya diriku ini." Mendengar pengampunan itu, Mos menghela napas lega sambil perlahan memulihkan kupingnya yang hilang. Dalam batinnya, ia bergumam, "Cerobohnya aku lengah karena akhir-akhir ini mood beliau bagus. Tapi aku baru ingat masterku orangnya seperti ini." Mos tersadar di balik topeng keanggunan dan suasana hati Testarossa yang belakangan ini tampak tenang, sang primordial tetaplah entitas mutlak yang tidak boleh dilanggar batasannya. Testarossa kemudian melirik sedikit ke arah Mos dengan tatapan jenaka yang seolah mencari pembenaran atas sifat baik hatinya. "Iya kan Mos, kau juga berpikir begitu kan?" tanyanya ringan, memecah kecanggungan di antara mereka berdua. Meskipun masih sedikit tegang, Mos langsung mendongak dan menjawab tanpa ragu demi menyenangkan hati majikannya. "Iya, tentu saja." Sementara interaksi aneh dan sepihak antara majikan dan pelayan iblis itu berlangsung, suasana di tempat ini masih diliputi ketakutan yang membeku. Para anggota dewan hanya bisa diam terpaku, tidak berani menyela sedikitpun percakapan mereka.
Tak lama kemudian, pintu besar ruang masuk rapat terbuka lebar. Ketua Leicester, tapi di anime disingkat dan disebut Ketua Lester. Terserah kalianlah, tapi saya lebih nyaman menyebutnya Ketua Botak. Pria tua berjanggut putih yang sempat ketakutan kini berjalan memimpin di depan, mengawal sekelompok prajurit bertopeng atau petugas keamanan dewan yang mulai melangkah masuk ke dalam ruangan. Kedatangan mereka menandakan bahwa otoritas resmi akhirnya bergerak untuk mengamankan para konspirator yang telah ditumbangkan secara mutlak oleh pihak Tempest. Petugas keamanan bertopeng dewan atau inkuisitor sihir bergerak cepat, langsung memegangi dan mengamankan Kirat. Pria itu terduduk lemas di lantai dengan tatapan kosong yang hancur. Seharusnya tidak begini. Gumamnya dalam hati, menolak untuk mempercayai akhir yang tragis dari rencana besar yang telah mereka susun. Di dekatnya, Moss berjongkok memeriksa kondisi fisik Ayin yang tak berdaya di lantai. Moss, apa wanita yang memanggil Mizari baik-baik saja? Tanya Testarossa dan Moss menjawab, iya Testarossa sama, umurnya jelas berkurang drastis, tapi dia tidak akan tewas sekarang juga. Tapi tak ada jaminan dia bisa membuka mata lagi. Mendengar konfirmasi bawahnya, Testarossa menatap tubuh yang terkapar itu dengan pandangan acuh tak acuh. Wah, kasihan sekali. Padahal Mizari bisa pulang setelah menyembuhkannya, ucap dingin Testarossa. Mendengar percakapan santai namun mengerikan tersebut, fokus Kirat mendadak teralih pada hal lain yang jauh lebih mengganggu pikirannya. Nama yang baru saja diucapkan oleh Moss memicu kembali ingatan di otaknya. Mizari. Kalau diingat lagi, percakapan mereka tadi terasa tidak wajar. Mereka bicara seakan-akan mereka sudah lama kenal. Kalau tidak salah, dewaku memanggil wanita bernama Testarossa itu dengan sebutan. Batin Kirat bergetar hebat. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Sebuah kesadaran baru yang teramat mengerikan mulai merayap di benaknya, di mana wanita berambut perak yang berdiri anggun di hadapannya bukanlah sekedar manusia kuat dari Tempest, melainkan entitas setara atau bahkan mungkin lebih mengerikan daripada dewa yang selama ini mereka sembah dan takuti. Blang. Satu nama itu terus berputar-putar di dalam kepala Kirat, memicu hantaman realitas yang luar biasa mengerikan. Pupil matanya mengecil, dipenuhi rasa shock yang tak terbendung saat benang-benang kebenaran mulai terajut di otaknya. Jangan bilang, batinnya bergidik ngeri, tak berani melanjutkan spekulasi yang melintas di pikirannya. Namun bayangan sosok Testarossa yang berdiri anggun dengan senyuman misteriusnya kini tampak jauh berbeda di mata Kirat. Di balik wujud wanita cantik berambut perak itu, ia kini melihat sosok entitas legendaris yang menguasai puncak hierarki dunia bawah. Dia adalah Blang, si primordial putih. Kesadaran bahwa dia baru saja mencoba bermain api dengan salah satu dari 7 iblis primordial tertua dan paling mengerikan di dunia membuat seluruh sendi tubuhnya lemas. Mereka tidak sekedar gagal, tapi mereka telah menantang bencana berjalan. Di tengah keputusasaan yang mencekam itu, sebuah tawa getir mendadak lolos dari balik kain penutup wajah Kirat. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Jadi begitu rupanya. Tawa keputusasaan Kirat pecah, menggema aneh di ruangan ini. Logika dan akal sehatnya seolah telah retak setelah mengetahui betapa konyol dan sia-sianya rencana pemberontakan yang mereka agungkan selama ini. Melihat Kirat tertawa histeris seperti orang gila, Johan yang ada di dekatnya langsung menoleh dengan raut wajah tegang penuh kecemasan. Hei Kirat Duno, panggilnya dengan suara bergetar, mencoba menyadarkan rekannya yang kini hanya bisa tertawa lepas, meratapi takdir kehancuran mutlak yang kini tepat berada di hadapan mata mereka. Tawa histeris Kirat makin menggema sangat nyaring dan mengganggu di dalam ruang rapat. Pria itu mendongakkan kepalanya tinggi-tinggi, tertawa lepas, hingga air liur menetes dari mulutnya yang terbuka lebar. Di sisi yang lain, inkuisitor sihir para dewan sekaligus ketua botak hanya bisa menatap sang pemimpin kelompok pemuja iblis primordial hijau tersebut dan mereka menilai Kirat yang sekarang tak lebih dari seorang pria yang telah kehilangan akal sehatnya. Hingga pada akhirnya tawa itu kehilangan nadanya karena Kirat pingsan setelah itu. Tanpa pikir panjang, petugas keamanan bertopeng dengan sigap memapa dan menyeret tubuh lemas Kirat keluar dari ruang rapat bersama dengan sisa-sisa konspirator lainnya yang sudah tidak berdaya. Mereka digiring melewati pintu besar, membersihkan ruang rapat dari turi-turi pengkhianatan.
Setelah kegaduhan itu mereda, Testarossa membalikkan tubuhnya dan melayangkan pandangan matanya yang tajam ke arah satu-satunya target yang tersisa di ruangan itu. Nah, sekarang tinggal kau saja, Johan Dono, ucap Testarossa lembut. Panggilan dingin dari Testarossa menempatkan seluruh sorotan ruang rapat kepada satu-satunya pria berambut belah durian, belah tengah maksudnya. Dia terpojok sendirian tanpa sekutu maupun pengawal. Johan mendecit kesal meskipun posisinya sudah sangat tidak diuntungkan. Johan menolak untuk menyerah begitu saja pada intimidasi sang iblis. Dengan sisa-sisa kesombongan bangsawan miliknya, ia mendongak menatap barisan kursi dewan, mencoba memprovokasi dan menarik simpati dari para orang-orang yang ada di sini. Anggota dewan itu seharusnya tidak boleh mengakui kekuatan monster. Apa kalian tidak berpikir begitu? Seru Johan dengan lantang, mencoba membakar kembali harga diri kemanusiaan mereka. Sembari merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, Johan mencoba meyakinkan mereka dengan argumen terakhirnya. Ia memelas sekaligus menuntut dukungan, namun tidak ada satupun suara yang menyahut. Hening, ruang rapat Dewan Barat justru diselimuti keheningan yang mencekam. Lalu Johan perlahan menurunkan pandangannya, menunduk dengan raut wajah kecewa yang mendalam sekaligus putus asa. Kalian tidak paham ya? Sepertinya kalian memang lebih baik dibinasakan oleh Ford saja. Ya, kalian harus dibinasakan sekali, lalu dibangkitkan kembali dengan kekuatannya. Serunya fanatik menyuarakan doktrin kegelapan yang selama ini ia genggam. Mendengar ocehan tersebut, Testarossa perlahan memejamkan matanya. Sepertinya kau punya ideologi yang cukup tinggi ya. Tapi kau sudah gagal, paham? Ucap Testarossa lembut sambil menatap langsung ke arah Johan sembari mengelus jenggot Johan yang aduhai. Meskipun begitu, Johan menolak untuk menyerah pada rasa geli-geli di belai nyonya Testarossa. Andai saja kau tidak ada, rencanaku pasti akan berhasil. Dasar iblis sialan, cepat pergilah ke neraka. Ucap Johan sambil menepis tangan lembut lawan bicaranya. Di sisi yang lain, Testarossa hanya menyunggingkan seringai dingin dan misterius. Dia membiarkan Johan melemparkan makian sia-sia tersebut. Sambil menyentuh pipinya sendiri dengan jemari lenturnya, Testarossa menatap Johan dengan pandangan mata yang berkilat penuh kepuasan. Seolah baru saja mendengarkan sebuah simfoni yang indah. Ara-ara, nikmat sekali. Kenapa raungan pecundang bisa terdengar senikmat ini ya? Tapi sayang sekali, aku tidak punya wewenang untuk menghukummu, ucap Testarossa lembut. Senyuman sensual sekaligus sadis terukir jelas di wajah cantiknya. Bagi sang iblis primordial, keputusasaan dari manusia yang merasa dirinya tinggi adalah hiburan terbaik yang bisa ia dapatkan di ruangan yang membosankan ini. Di sisi yang lain, Johan hanya bisa berdiri terpaku dengan tubuh gemetar. Napasnya terenganga. Ia menatap Testarossa dengan tatapan waspada yang dipenuhi rasa ngeri. Walau ia merasa lega karena tidak dieksekusi di tempat ini oleh Testarossa, namun di sisi yang lain ia tahu bahwa diserahkan kepada hukum resmi Dewan setelah semua pengkhianatannya terbongkar akan membawanya pada takdir yang tidak kalah mengerikan. Kejahatan yang kau lakukan adalah makar dan membantu invasi pihak asing. Karena itu yang akan mengadilimu adalah kerajaan Ingrasia, ucap Testarossa dengan nada dingin. Begitu perintah itu dijatuhkan, para petugas keamanan atau inkuisitor sihir langsung bergerak maju dan mencekal kedua tangan Johan. Sontak Johan mulai panik. Ia meronta mencoba melepaskan diri dari cengkeraman kokoh para inkuisitor sihir. Hentikan, lepaskan. Apa kalian tahu siapa aku? Apa kalian tahu akibatnya jika berbuat seperti ini padaku? Teriakan histeris Johan menggema di tempat ini. Testarossa lantas melangkah mendekat sambil mengangkat satu jari telunjuknya dan bilang, dilarang menangis dan berteriak. Kau harus menebus kejahatanmu yang telah kau lakukan. Jangan takut, dipenjarakan ada temanmu juga. Seketika ingatan Johan langsung mengingat kejadian yang sama pada Gaban yang kini sudah mendekam lebih dulu di dalam jeruji besi dalam kondisi yang menyedihkan. Tunggu sebentar, aku... Johan benar-benar kehilangan seluruh harga dirinya. Wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak menatap kosong saat tubuhnya mulai diseret menjauh dari ruang rapat. Dan para dewan tak ada yang peduli padanya. Tidak, lepaskan, lepaskan. Jerit Johan histeris.
Di tengah gaung teriakan putus asa Johan yang perlahan menghilang di balik pintu, Testarossa menyentuh dagunya dengan jemari lenturnya, membiarkan tawa kecilnya merayakan kemenangan mutlak Tempest atas hancurnya para pengkhianat Dewan. Ya, seperti itulah bunyi dari tawa Testarossa. Setelah kegaduhan benar-benar reda, atmosfer di tempat ini berubah. Ketua Lester bergumam, "Apa-apaan? Jika rencana Johan Dono berhasil dilakukan, semua anggota dewan pasti sudah jadi almarhum. Kami semua diselamatkan oleh Testarossa Dono. Dan dia sama sekali tidak menggunakan kekerasan. Dia hanya mengikuti hukum yang ada. Tapi tadi dia menebas telinga bawahannya loh." Ketua Lester menyadari bahwa kehadiran perwakilan Tempest tersebut telah menjadi dinding pelindung yang menggagalkan skenario mengerikan yang direncanakan para konspirator. Namun, dia juga merasa takut dengan apa yang dilakukan Testarossa pada Moss tadi. Di saat para manusia sibuk menghakimi dan menilainya, di sisi yang lain Testarossa sama sekali tak peduli. Ia kini duduk santai, menopang dagunya dengan satu tangan, sambil memejamkan mata. Kira-kira sejauh mana ya Rimuru-sama memprediksi rangkaian kejadian ini? Ucap Testarossa dan Moss menyahut, "Oh, jelas pasti semuanya dong." Testarossa membalas, "Benar, sudah pasti begitu." Betapa tajamnya penglihatan beliau. Bagi Testarossa, seluruh kekacauan, konspirasi, hingga kedatangan iblis primordial lain di ruang rapat ini, itu semua sudah diprediksi oleh Rimuru-sama. Seolah-olah pergerakan Kirat, Johan, dan yang lain selalu berjalan di dalam telapak tangan MC kita. Ini adalah sebuah kesimpulan sepihak dari Testarossa yang bahkan Rimuru sendiri tak pernah memprediksi akan hal ini. Kendati begitu, Moss masih khawatir. Dia bilang, ada kemungkinan kejadian ini bisa memicu Ki Crimson untuk serius. Kita harus segera meningkatkan kekuatan untuk berjaga-jaga. Testarossa perlahan menoleh, menatap Moss dengan senyuman tipis yang penuh kepuasan atas kesigapan bawahannya tersebut. Ya, kau benar. Sekuat apapun dia, kita tidak bisa membiarkannya menghalangi jalan Rimuru-sama. Pertahankan kerja bagusmu. Jangan membuatku kecewa, Mosto. Oh iya, sampaikan hal ini juga pada Chien ya, sahut Testarossa dengan nada hangat. Bagi para iblis pengikut MC kita, menurut mereka, eksistensi Rimuru-sama adalah segalanya. Tidak peduli seberapa absolutnya kekuatan Ki Crimson di dunia ini, kendati demikian mereka siap menjadi perisai dan pedang yang akan menghancurkan siapa saja yang berani mengusik kedamaian sang penguasa Tempest. Di panel selanjutnya, yakni di wilayah utara, situasi pertempuran sempat berada di ambang ketegangan. Namun berkat usaha keras dan kecakapan Chien yang merupakan salah satu pelayan setia Testarossa, mereka akhirnya berhasil mempertahankan garis depan dengan sangat kokoh. Hingga pasukan magus yang bernaung di bawah kepemimpinan Elmesia tiba di lokasi untuk memberikan bantuan penuh. Mereka semua berdiri sejajar dengan tangan terangkat ke udara, lalu melepaskan rentetan sihir ke arah para iblis yang berniat menginvasi. Dan tentu, para iblis tak mau mengambil resiko besar tanpa kemenangan yang pasti. Oleh sebab itu, mereka memilih untuk mundur. Namun, bukan berarti ini semua telah berakhir, karena takdir yang jauh lebih kelam tengah mengintai di dalam kegelapan. Ya, kekacauan yang sesungguhnya justru baru saja akan dimulai, yaitu di Ruberios.